Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Rahmaristika dengan NIM S1S1222035 dari kelas C. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem informasi dengan topik klasifikasi teks menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Nah, jadi dalam tugas ini saya akan menjelaskan secara menyeluruh mulai dari pengertian, contoh kasus, sampai perhitungan klasifikasi menggunakan data yang sudah saya sediakan. Nah, jadi langsung saja. Yang pertama-tama di sini kita pahami dulu apa itu klasifikasi teks. Nah, jadi di sini bisa kita lihat untuk klasifikasi teks adalah proses untuk mengelompokkan sebuah teks ke dalam kategori berdasarkan isi dari teks tersebut. Nah, jadi salah satu metode yang paling populer untuk tugas ini adalah Naive Bayes Classifier. Nah, jadi untuk Naive Bayes ini adalah sebuah algoritma berbasis probabilistik yang sederhana namun sangat kuat, yang dimana metode ini itu bekerja dengan prinsip teorema Bayes yang menghitung peluang suatu dokumen masuk ke sebuah kelas berdasarkan kombinasi dari probabilistik kata-kata yang terdapat dalam dokumen tersebut. Nah, jadi di sini langsung saja kita masuk pada contoh studi kasusnya. Nah, jadi di sini kita akan klasifikasikan teks dengan Naive Bayes, yang dimana sudah terdapat 8 dokumen training dan 2 dokumen testing dengan 3 kelas. Nah, jadi untuk di training tes ini terdapat 8 dokumen, kemudian di sini terdapat 3 kelas, yaitu motor, mobil, dan truk. Nah, kemudian di sini kita masuk untuk training set. Nah, pada training set ini yang akan kita klasifikasikan dia masuk kelas apa, terdapat 2 dokumen, yaitu dokumen 9 dan 10. Kemudian kita akan mencari dia termasuk kelas apa berdasarkan kata-kata yang ada dalam dokumen 9 dan 10 ini. Nah, jadi langsung saja kita masuk pada penyelesaiannya. Nah, jadi di sini, langkah pertama adalah menghitung prior probability atau peluang awal suatu dokumen termasuk ke dalam sebuah kelas. Jadi di sini bisa kita lihat untuk rumusnya. Nah, di sini rumusnya P aksen C, maksudnya prior probability kelas sama dengan jumlah dokumen kelas dibagi dengan total dokumen. Nah, di sini untuk jumlah total dokumen trainingnya bisa kita lihat ada 8 dokumen, sedangkan jumlah dokumen per kelasnya ini ada 3 dokumen, yaitu ada 3 kelas, yaitu ada motor, 3 dokumen, yaitu di dokumen 1, 2, dan 3, dan kelas mobil ada 3 dokumen, yaitu dokumen 4, 5, dan 6, kemudian kelas truk terdapat 2 dokumen, yaitu dokumen 7 dan 8. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung prior probability-nya. Untuk kelas motor di sini sama dengan 3, yaitu yang dimana 3 ini adalah jumlah dokumen dalam kelasnya, yaitu yang ini. Kemudian kita bagikan total jumlah dokumen training, yaitu 8. Maka hasilnya adalah 0,37 dari eh, hasil 3 per 8 ini. Nah, kemudian kita menghitung prior probability untuk mobil, yang dimana di sini kita akan menghitung mobil sama dengan 3 karena jumlah dokumen di kelas mobil itu 3. Kemudian kita bagi dengan total dokumen training sama dengan di motor, yaitu 8. Kemudian hasilnya itu sama 0,375. Kemudian di sini kita menghitung prior probability untuk kelas truk. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kelas truk sama dengan jumlah dokumen dalam kelasnya, yaitu ada 2 dokumen dibagi dengan total dokumen trainingnya, yaitu ada 8. Maka di sini 2 per 8, kemudian kita sederhanakan lagi 1 per 2, yang dimana hasilnya itu adalah 0,25. Nah, langsung saja di sini kita masuk di langkah selanjutnya, yaitu kita akan menghitung frekuensi kata tiap kelasnya. Nah, yang dimana langkah ini adalah kita akan menghitung frekuensi kata-kata dalam setiap kelasnya. Nah, di sini kita susun tabel
yang berisi setiap kelas dan beberapa kali muncul di masing-masing kelas dalam kata-kata seperti motor, metik, bensin. Nah, di sini untuk motor kata motor atau term motor di sini untuk kelas motor dia muncul sebanyak 3 kali, sedangkan di mobil dia tidak muncul, kemudian di truk juga tidak muncul, dan sampai seterusnya. Kita menghitung sebanyak sampai termnya itu habis di 3 kelas. Nah, jadi di sini untuk jumlah V-nya itu sebanyak 27 kata. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan menghitung probabilistik kata dengan Laplace smoothing. Nah, jadi setelah kita menghitung frekuensi, kita lanjut menghitung probabilistik kata dalam setiap kelas. Nah, dengan menggunakan teknik Laplace smoothing. Nah, ini tuh sangat penting agar tidak ada probabilistik nol jika suatu kata tidak muncul dalam kelas tertentu. Nah, di sini rumusnya bisa kita lihat P aksen ini adalah kata, kemudian si ini ada kelas yang kemudian sama dengan frekuensi kata di kelas ditambah 1 per jumlah total kata di kelas tambah dengan jumlah kata uniknya. Nah, jadi di sini kita akan melakukan perhitungan probabilistik kata menggunakan metode Laplace smoothing. Nah, langsung saya di sini untuk kelas motornya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kelas motor, maka untuk rumusnya seperti ini. Nah, contoh untuk di sini kita menggunakan contoh untuk kata kecepatan, maka P termnya itu adalah kecepatan, kemudian di kelas motor. Kemudian di sini untuk frekuensi kecepatan di motor ditambah 1. Frekuensi kecepatan di motor itu adalah 1, maka 1 tambah 1, 2. Kemudian total kata motor yaitu 12, kemudian V-nya itu 27. Maka 2 per 39 ini adalah hasil dari kelas motor. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita lihat untuk tabelnya. Nah, di sini untuk tabelnya hasil dari keseluruhan kata di kelas motor. Nah, di sini untuk bisa kita lihat untuk term motor, di sini frekuensi kemunculan di kelas motor itu adalah 3 kali kemunculan, yang dimana 3 tambah 1, kemudian kita bagi dengan 12 tambah 27, maka 4 per 39. Nah, kemudian di sini untuk traumatik, frekuensi kemunculannya itu adalah 1, maka 1 tambah 1 dibagi 39, maka hasilnya adalah 2 per 39. Sedangkan untuk lainnya, yaitu di sini ada mobil dan sedan, di sini frekuensi kemunculannya itu 0, maka hasilnya 0 tambah 1 dibagi dengan 39, maka hasilnya 1 per 39. Nah, langsung saja untuk eh, kelas mobilnya. Nah, di sini kita masuk untuk contoh kelas mobilnya. Nah, di sini untuk rumusnya sama dengan yang kelas motor tadi, yaitu di sini P termnya, kemudian mobil. Nah, kemudian di sini frekuensi termnya untuk kelas mobil ditambah 1. Maka di sini bisa kita lihat untuk kelas mobil kita ambil contoh kata keluarga. Nah, untuk term keluarga ini di kelas mobil sama dengan frekuensi keluarga di mobil ditambah 1. Kemudian dibagi dengan total kata mobil ditambah V. Maka untuk frekuensi keluarga keluarga di kelas mobil ini adalah 1, maka 1 tambah 1, kemudian dibagi dengan 12, ini adalah total kata mobil ditambah dengan jumlah dari V-nya ini, yaitu jumlah katanya, seluruh katanya itu 27. Nah, maka hasilnya adalah 2 per 39. Nah, langsung saja kita masuk pada tabelnya. Nah, ini adalah tabel perhitungan ke seluruh termnya. Nah, di sini sama dengan perhitungan sebelumnya pada tabel motor. Di sini bisa kita lihat untuk term mobil, frekuensi kemunculan di kelas mobil itu sebanyak 3, maka probabilistiknya yaitu 4 per 39. Kemudian dihitung sampai termnya habis. Kemudian di sini kita masuk lagi di kelas truk, yang dimana untuk kelas truk ini rumusnya sama seperti di kelas motor dan mobil.
Nah, di sini untuk termnya, kemudian di sini kita pakai class stroke. Nah, kemudian di sini kita akan pakai contoh kata untuk muatan. Di sini contoh katanya adalah muatan. Jadi, di sini kita pakai P muatan untuk termnya itu muatan untuk di kelas truk. Nah, kemudian kita cari frekuensi muatan di truk yaitu frekuensinya adalah 1 ditambah 1 maka hasilnya adalah 2. 1 tambah 1, 2. Kemudian total kata truk yaitu ada 8 ditambah dengan V adalah jumlah hasil keseluruhan katanya atau termnya. Maka 8 tambah 27 hasilnya itu 35. Maka hasil dari perhitungan Classroot yaitu 2/35. Nah, langsung saja di sini untuk tabelnya. Nah, di sini tabelnya untuk term keseluruhan term di sini contohnya term truk, frekuensi kemunculan di kelas truk itu sebanyak 2, maka probabilitasnya itu 3/5. Kemudian kita hitung keseluruhan termnya sampai habis. Nah, oke, langkah selanjutnya adalah kita hitung skor untuk setiap dokumen. Nah, jadi sekarang kita uji dokumen 9 yang berisi kata kecepatan jalan keluarga bensin. Untuk setiap kelas kita hitung skor total dengan mengalihkan prior probability dengan probabilitas dari masing-masing katanya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk rumusnya. Nah, di sini untuk rumusnya skor kelas sama dengan P kelas kali P kata 1 per kelas kali P kata 2 per kelas dan seterusnya. Ini adalah eh, rumusnya. Langsung saja di sini kita masuk pada perhitungan skornya. Nah, jadi untuk perhitungan skornya di sini kita pakai rumus yang tadi, kemudian kita hitung keseluruhan perhitungan dari skornya. Nah, di sini kita sudah masukkan untuk frekuensi motornya. Kemudian di sini kita masukkan perhitungan dari term kecepatan di kelas motor, kemudian term jalan di kelas motor, term keluarga di kelas motor, dan term bensin di kelas motor. Kemudian kita tuliskan kemudian kita tuliskan keseluruhan skornya. Kemudian di sini kita kalikan yang dimana 3 kali 2 kali 2 kali 1 dan kali 2. Nah, kemudian kita bagi dengan 8 kali 39 pangkat 4 yang dimana hasilnya itu 24/8 kali 2,304 129 yang dimana hasilnya itu adalah 3/76804 yang dimana total skornya itu adalah 0,000000130. Nah, di sini bisa kita lihat untuk hasilnya. Nah, kemudian di sini kita menghitung skor dari kelas mobilnya. Nah, jadi untuk menghitung skor kelas mobilnya itu sama dengan kelas motor. Nah, jadi di sini kita hitung keseluruhan tiap kelasnya yaitu di sini untuk kelas mobil. Yang tadi di sini kita menghitung kelas motor. Nah, kemudian di sini kita jumlahkan, kita masukkan hasil perhitungan skornya yaitu di sini ada 3/8, 1/3, kemudian 1/39, 2/39 dan 1/39. Kemudian di sini kita kalikan yang dimana jumlah totalnya yaitu 0,000063. Nah, kemudian di sini kita masuk di kelas stroke. Nah, jadi untuk perhitungan skor di kelas stroke sama dengan kelas motor dan mobil, yang dimana pada kelas stroke ini kita menghitung kelas stroke, kemudian kita masukkan seluruh perhitungan skornya yaitu 2/8, kemudian 1/35 pangkat 4 sama dengan 2/8. Kemudian di sini hasilnya 1/1,500,625 sama dengan 1/6,002/500.
Jadi total keseluruhannya itu 0,00000017. Nah, ini adalah total jumlahnya. Jadi untuk perhitungan skornya itu bisa kita lihat untuk hasil ini adalah perhitungan untuk skor kelas motor. Kemudian ini adalah perhitungan hasil akhir di kelas mobil. Kemudian ini adalah perhitungan hasil akhir di kelas motor. Nah, ini adalah total perhitungan kelas di dokumen 9. Kemudian di sini kita masuk di data testing dokumen 10 yang dimana di sini ada term muatan, perjalanan listrik, dan trailer. Nah, jadi untuk rumusnya itu sama dengan data testing 10 tadi. Nah, langsung saja di sini untuk perhitungannya. Nah, jadi di sini untuk skor kelas motor, di sini bisa kita lihat kita masukkan ke seluruh skornya. Kemudian dengan hasilnya itu 0,000 kemudian 0016 yang dimana hasilnya itu 16. Kemudian di sini untuk kelas mobil kita masukkan lagi seluruh hasil dari perhitungan kita sebelumnya, yaitu skornya. Kemudian kita kalikan, kemudian kita bagi, maka hasilnya itu adalah 0,00000065. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kelas truknya lagi. Nah, jadi untuk kelas truk ini sama dengan kelas motor dan mobil yang dimana kita menghitung jumlah keseluruhan skornya yang dimana hasil akhirnya yaitu di 0,00000067. Nah, jadi bisa kita lihat untuk skor tertinggi dari setiap kelas di dokumen 9 tadi dan dokumen 10 itu adalah dokumen yang eh, diklasifikasikan. Nah, langsung saja di sini kita masuk lagi pada tabel hasil perhitungannya yang dimana untuk dokumen pertama yaitu di dokumen 9 ada trim kecepatan jalan keluarga bensin. Untuk kelasnya dan hasil perhitungan desimalnya di sini untuk kelasnya, untuk kelas motor hasil perhitungannya adalah 130. Kemudian mobil adalah 63 dan truk itu adalah 17. Nah, jadi ini adalah hasil perhitungannya. Nah, jadi bisa kita lihat untuk skor tertinggi adalah di kelas motor. Kemudian di sini kita masuk pada dokumen yang kedua yaitu di dokumen 10 dengan term muatan perjalanan listrik dan trailer. Nah, di sini bisa kita lihat kelasnya. Untuk kelas motor dia mendapatkan jumlah hasil yaitu 16, kemudian mobil jumlah hasilnya itu 65, kemudian truk itu jumlah hasilnya adalah 67. Nah, bisa kita simpulkan bahwa kelas yang paling tertinggi di sini adalah truk. Nah, jadi sehingga dokumen 10 itu dapat kita klasifikasikan bahwa dia adalah dokumen dari truk. Nah, langsung saja di sini untuk hasilnya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat hasilnya pada data testing untuk term dokumen 9 yaitu kecepatan jalan keluarga dan bensin yakni di dokumen 9 dia itu karena kelasnya motor memiliki nilai probabilitas terbesar yaitu 130 yang dimana dokumen tersebut diklasifikasikan ke dalam kelas. Nah, di sini bisa kita lihat untuk nomornya dokumen 9 yaitu dengan term ini dia prediksi kelasnya yaitu motor. Nah, kemudian di sini pada data testing dengan term muatan perjalanan listrik dan trailer, kita kelaskan di kelas truk yang dimana dia memiliki skor probabilitas yaitu sebesar 67. Maka dokumen tersebut itu bisa kita klasifikasikan ke dalam kelas truk. Nah, di sini untuk dokumen 10, nah di sini untuk termnya muatan perjalanan listrik, maka hasil prediksi kelasnya kita berdasarkan probabilistiknya, berdasarkan skor probabilitasnya yaitu dia masuk di kelas truk. Nah, ini menunjukkan bagaimana naive Bayes bekerja dengan efektif dalam memetakan teks ke kategori berdasarkan kata-kata yang muncul dalam setiap dokumen. Nah, jadi metode naive Bayes ini cukup sederhana namun sangat efektif dalam klasifikasi teks, yang dimana yaitu menggunakan prinsip probabilitas antar kata untuk menentukan kelas di dokumen.
Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan saya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses klasifikasi yang saya jelaskan sebelumnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.